Oke, pada video kali ini kita akan membahas salah satu software yang sangat menarik yaitu FreeCAD. Jadi FreeCAD ini adalah software computer aided design atau CAD yang gratis dan open source. Jadi Anda dapat gunakan atau bahkan mengedit source code-nya jika memang akan digunakan untuk penggunaan yang advance. Nah, karena gratis tentunya teman-teman dapat menggunakannya tanpa pembelian lisensi atau perpanjangan tahunan, yang sangat cocok untuk digunakan di perusahaan-perusahaan yang mungkin apa ya, tidak terlalu membutuhkan CAD yang mahal gitu ya. Misalkan untuk workshop permesinan atau mungkin untuk konsultan dan sejenisnya. Oke, langsung saja kita gunakan FreeCAD ini ya. Untuk versi-versi yang akhir-akhir ini, FreeCAD ini sudah jauh lebih mudah digunakan dibandingkan sebelumnya. Jadi untuk belajar menggunakannya juga relatif jauh lebih mudah. Oke, langsung saja. eh, untuk fiturnya, FreeCAD ini juga cukup komplit ya, mulai dari pembuatan part, kemudian assembly, sampai ke nanti ke finite element analysis untuk simulasi, untuk CAM juga ya, kemudian ada pembuatan 2D drawing tentunya, dan ada plugin-plugin yang cukup komplit yang didesain oleh komunitas yang cukup besar ya, seperti misalkan fastener dan lain sebagainya. Pada contoh ini kita akan membuat sebuah part ya dengan part design. Kita gunakan new document ya. Jadi dokumen ini akan muncul di sini ya. Nanti kalau teman-teman membuat part lain atau assembly dan lain sebagainya di sini akan bertambah. Oke, mari mula-mula kita membuat sketsanya dulu ya. Jadi untuk membuat sketsa, ini prinsipnya seperti CAD pada umumnya ya. Kita buat sketsa, kemudian nanti bisa di pad atau extrude, atau bisa di revolve, loft, dan lain sebagainya ya. Di sini untuk membuat benda positif atau fitur positif, di sini untuk cut. Kemudian ada fitur-fitur standar seperti fillet, chamfer, dan transformation seperti mirror, pattern, dan lain sebagainya. Oke, untuk membuat new sketch, kita cukup klik aja di sini new sketch. Pilih salah satu plane-nya ya, misalkan XY. Di sini ada cukup banyak dan detail ya untuk pilihan sketching modes-nya. Misalkan kita buat plat sederhana gitu ya, misalkan sebuah kotak, kemudian nanti kita akan berikan 4 buah lubang gitu ya, contoh aja ya. Nah, di sini kita bisa constraint bermacam-macam ya. Misalkan di sini untuk horizontal atau vertikal ini ya. Jadi ini vertikal atau horizontal. Atau bisa kita simetri misalkan untuk kedua buah titik ini kita simetrikan dengan mengeklik dua titik dan garis tengah. Begitu juga dengan atas dan bawah ya. Jadi untuk simetri ini bukan garis ya, tapi titik ya, titik per titik. Dan garis koordinat mulanya ini kita bisa manfaatkan juga sebagai garis bantu ya. Kita simetrikan juga untuk si lubangnya. Sorry, oh ya, lingkarannya gitu ya. Oke, tentunya di sini kita juga bisa memberikan dimensi ya. Jadi dimensinya ada pilihan-pilihannya, horizontal, vertikal, radius, diameter, atau cukup klik dimension ini nanti dia akan otomatis memilih atau otomatis mendeteksi dia apa gitu ya, apakah vertikal, horizontal, dan sejenisnya. Katakanlah dimensinya 100 mili kali 100 mili ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan touchpad atau menggunakan mouse. Oh ya, saya lupa katakan ini juga tersedia di Mac ya. Ini kebetulan saya membuat tutorialnya dari Mac, jadi cukup enak ya digunakan menggunakan trackpad ini ya, tanpa perlu mouse. Oke, kemudian kita berikan dimensi juga untuk uh, lubang-lubangnya misalkan ya. Kemudian ini jika diameternya juga bisa kita definisikan, misalkan 15 atau 12 gitu ya.
Kemudian kita bisa gunakan constraint lain, dan ini kita lihat ya, ketika si sketsa ini terbentuk, dia atau terkunci dengan dimensi, dia warnanya akan berubah menjadi hijau ya. Sedangkan sketsa-sketsa yang belum terkunci, dia warnanya adalah hitam. Nah, jadi seperti membuat CAD pada umumnya, maka semuanya itu harus fully defined atau semuanya harus hijau gitu ya. Oke, kita gunakan sama dengan ini ya untuk equal constraint supaya semuanya terikat. Tentunya untuk dimensi juga teman-teman bisa membuat variabel dan lain sebagainya ya. Oke, atau mungkin kita coba contohkan aja membuat variabel ya. Untuk membuat variabel di sini ada variabel set, misalkan thickness gitu ya. Katakanlah 10 mili. Nah, untuk menggunakan variabelnya ya, ini teman-teman bisa didimensi, kemudian di sini ada fx, terus kemudian menggunakan var set ini ya. Kemudian bisa gunakan thickness gitu. Cuman ini bukan thickness-nya, maka kita akan gunakan untuk extrude-nya atau pad-nya ya. Di sini juga sama, var set, thickness. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau edit, misalkan jadi 12 atau 11 itu langsung bisa mengikuti. Begitu juga nanti bisa digunakan persamaan ya, misalkan kita buat apa ya, flange gitu ya di atas ini. Atau mungkin, sorry, ya oke, untuk membuat part lain ya kita bisa extrude dari surface atau bisa juga dari origin yang lain gitu. Katakanlah kita akan membuat dari surface ini sebuah sketsa baru ya, misalkan seperti inilah. Nah, kita nanti akan extrude. Pertama-tama kita simetrikan dulu dengan panjang misalkan 80. Nah, di sini misalkan kita akan membuat panjangnya ini adalah ketebalannya, yaitu thickness gitu ya, kali 0,8 gitu misalkan. Nah, jadi nanti ketika thickness-nya itu berubah, otomatis si thickness dari si flange ini juga akan berubah. Oke, kita simetrikan supaya fully defined ya. Nah, misalkan berapa ya, 50 gitu. Nah, oke, misalkan kita ubah jadi 12 gitu, nah nanti tebalnya juga akan berubah. Oke, kita coba gunakan fitur lain ya, misalkan chamfer ya. Oke, kita pilih garisnya, kemudian kita chamfer. Kita tambahkan lagi dengan menambahkan select gitu ya. Dan ya, kita bisa edit chamfernya ya, seperti CAD pada umumnya. Oke, mungkin sekian dulu ya tutorial yang super singkat ini. Atau mungkin satu lagi lah, kita buat fillet ya, supaya afdol ya. Desain itu kan biasanya harus ada filletnya gitu. Oke, oke. Silakan tinggalkan di kolom komentar ya, apa saja yang ingin dibahas untuk tutorial-tutorial lainnya seputar FreeCAD. Nanti tentunya kita akan buatkan tutorialnya ya secara sederhana. Atau kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, misalkan untuk training di perusahaannya ya, untuk kebutuhan komersial atau mungkin ingin beli tutorial online-nya, tentunya teman-teman bisa cek website kami, tertera di link di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton.